Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Anggi Mutiasari, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 LPTK Universitas Muhammadiyah Surakarta, NIM A9131241-035 akan melakukan uji kinerja pada hari ini Senin 21 Juli 2025 dengan materi mengidentifikasi struktur teks negosiasi dan menganalisis kaidah kebahasaan. Ini adalah identitas diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, silahkan salah satu untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa mohon agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Doa selesai. Terima kasih sudah melakukan doa. Untuk selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita pada bangsa ini, silakan untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya dimohon berdiri. Indonesia tanah air. Bu Anggi mau presensi kalian terlebih dahulu ya. Ahmad Syarifuddin, Alvino Aldiansyah, Arjuna Tifa. Bu Anggi mau menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Di sini ada 2 tujuan pembelajaran yang nantinya kalian harus bisa menguasai. Ya, yang pertama, setelah membaca teks negosiasi, kalian peserta didik harus mampu mengidentifikasi struktur dan menganalisis kaidah kebahasaan. Yang kedua, nanti kalian akan melakukan diskusi kelompok, di mana dengan melakukan diskusi kelompok, nantinya kalian akan mampu menumbuhkan rasa kerjasama antar teman. Gitu ya. Sebelum lanjut ke sesi berikutnya, kita ice breaking sebentar untuk menambah semangat kita hari ini. Bagi mulai ya. Selamat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Tepuk tangan buat kalian semua. Nah, di minggu lalu atau di pertemuan yang sudah berlalu, kalian sudah sempat mempelajari tentang definisi negosiasi, terus karakteristik negosiasi. Bu Anggi mau mengulas sebentar tentang hal tersebut. Ada yang masih ingat apa itu definisi teks negosiasi? Ada yang masih ingat definisi teks negosiasi? Ya, Dadang, apa itu? Kegiatan tawar-menawar yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih. Ya, itu adalah definisi dari teks negosiasi, yaitu kegiatan tawar-menawar yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Nah, itu. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, Bu Anggi mohon kalian tetap semangat agar pembelajaran yang kalian dapatkan nanti bisa ada manfaatnya di kehidupan kalian sehari-hari. Gitu ya. Nah, untuk selanjutnya, sebelum kita ke materi, nah, di sini ada barcode yang harus kalian isi. Bisa dikeluarkan semua HP-nya. Silahkan barcode ini di-scan terlebih dahulu dan diisi terlebih dahulu apa saja pertanyaan yang ada di dalam barcode tersebut. Sudah semuanya? Sudah semua ya? Nah, untuk sebelum kita ke materi yang sesungguhnya, Bu Anggi ingatkan
Bu Anggi sekali lagi mau mengecek kesiapan kalian. Sudah siap pembelajaran hari ini? Baju sudah rapi semua? Dasi sudah terpasang? Ikat pinggang sudah terpasang? Alat tulis buku sudah ada semua di atas meja ya? Sudah. Baik, Bu Anggi di sini mau memutarkan sebuah video untuk kalian semua. Ya. Ini masih lama. Serius deh. Masih seger. Ya udah kalau begitu saya ikut di sini. Lah. Kenapa nggak jadi? Selalu udah capek jelasin. Beli dong. Kurangin berarti. Ikannya 20 kilo ya. Tambahnya nambah minggu lagi lah. Tambah yang mana saya nih? Ya udah oke 1 kilo ya. Nah, itu dong. Kira-kira dengan kalian sudah melihat video, ini itu merupakan video apa sih? Kegiatan apa sih yang ada di dalam video ini? Kegiatan apa? Negosiasi. Terus tawar-menawar. Terus penjual dan pembeli. Nah, kira-kira selain tawar-menawar, jual beli, terus ada penjual dan pembeli, kira-kira apalagi yang ada di dalam video ini? Apalagi? Kira-kira. Selain jual beli, tawar-menawar, penjual dan pembeli, ada apa? Ada apa? Dapat pengajuan. Terdapat pengajuan. Terus apa lagi? Adanya penawaran. Terus ada apa lagi? Adanya tujuan. Ada lagi jawaban lain? Sudah? Cukup ya? Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Sekarang kita ke struktur teks negosiasi. Ada berapa struktur teks negosiasi? Ada? Ada 5. Yang pertama apa? Orientasi. Yang kedua? Pengajuan. Yang ketiga? Penawaran. Yang keempat? Dan yang kelima? Nah, dalam struktur teks negosiasi itu ada 5. Adanya orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Kita bahas satu persatu. Orientasi. Apa itu orientasi? Orientasi adalah bagian pengenalan. Terus bagian awal itu adalah orientasi. Kalau pengajuan adalah permintaan barang atau jasa. Kira-kira dari struktur dan kaidah kebahasaan ada yang ditanyakan atau tidak? Tidak ada? Kalau tidak ada, untuk kalian lebih mengetahui apa itu struktur teks negosiasi, apa itu kaidah kebahasaan teks negosiasi, di sini Bu Anggi mau membentuk kelompok kalian. Kalian akan bekerja sama dalam kelompok untuk mengidentifikasi dan menganalisis kaidah kebahasaan teks negosiasi. Nah, di sini Bu Anggi sudah membagi kalian dalam beberapa kelompok, ada 4 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Di sini juga sudah ada namanya masing-masing. Silahkan kalian melakukan kelompok dengan kelompoknya masing-masing. Dimulai dari sekarang. Sekarang Bu Anggi mau membagikan lembar kerja ke kalian. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Di meja kalian atau di meja kelompok kalian, Bu Anggi tadi sudah membagikan lembar. Di situ ada petunjuknya untuk pengerjaannya. Sekarang silahkan kalian yang pertama mengidentifikasi struktur teks negosiasi. Itu di lembar ketiga. Sekarang diidentifikasi.
Terus yang lembar berikutnya silahkan kalian menganalisis kaidah kebahasaan teks negosiasi. Silahkan berdiskusi dengan kelompok kalian. Nanti kalau mengalami kesulitan silahkan tanya ke Bu Anggi. Ya, silahkan dikerjakan dengan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ya. Namanya ditulis terlebih dahulu di halaman kedua. Nah, di situ ada nama anggota atau nama kelompok. Silahkan ditulis terlebih dahulu. Kalau sudah ditulis nama kelompok dan nama anggotanya, silahkan untuk melanjutkan mengerjakan struktur dan kaidah kebahasaan. Namanya ditulis ya. Kalau sudah menuliskan nama, silahkan mulai mengerjakan untuk yang pertama mengidentifikasi teks negosiasi, yang kedua menganalisis kaidah kebahasaan teks negosiasi. Ya, ini yang pertama, dibaca terlebih dahulu teksnya, terus kemudian identifikasilah struktur dari teks negosiasi. Seperti biasa, strukturnya ditulis, terus analisisnya yaitu merupakan kalimat. Ya, silahkan dikerjakan secara berdiskusi. Untuk kelompoknya yang tidak mau bekerja sama, namanya tidak usah ditulis. Sudah? Nah, ini yang pertama dibaca dulu teksnya, langsung dianalisis struktur dari teks negosiasi. Ya, ya. Gimana? Bertuturan pasangan adalah apa tadi? Pihak-pihak yang melakukan negosiasi itu siapa saja. Jadi kalian menyebutkan semua orang-orang yang terlibat di dalam negosiasi ini. Itu ya? Sudah paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan nama anggota Dadang Priyo Pusitomo, Deli Aryana Wijaya, Muhammad Taryati. Silahkan langsung dipresentasikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Untuk teksnya tidak usah dibaca ya, langsung ke struktur dan kaidah kebahasaannya saja. 1. Struktur orientasi. Analisis. Siang itu Pak Amir tampak mendatangi Bank Makmur Santosa. Struktur pengajuan. Analisis. Selamat siang, begini Bu, saya ingin mengajukan pinjaman modal untuk keperluan usaha ternak ayam saya. Yaitu adalah struktur dari kelompok 3. Sekarang ke kaidah kebahasaan. Silakan dipresentasikan untuk kaidah kebahasaannya. Tuturan berpasangan Pak Amir dan pegawai bank. Terus, satu lagi. Kalimat integratif, apakah ada yang bisa saya bantu? Sudah? Dan presentasi dari kelompok kami apakah ada yang ditanyakan? Dari kelompok lain, apakah ada yang ingin bertanya untuk kelompok 3? Ada yang ingin bertanya untuk kelompok 3? Ada atau tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, silahkan ditutup untuk kelompok 3. Kalau tidak ada, saya tutup
presentasi dari kelompok 3. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 1. Sekian dari kami. Jika ada mohon maaf jika ada kesalahan tutur kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk kembali. Nah, tadi kalian sudah melakukan presentasi, melakukan tanya jawab tentang struktur dan kaidah kebahasaan dari teks negosiasi. Tadi kita ulas kembali bahwa teks negosiasi strukturnya ada 5. Ada orientasi, terus pengajuan, terus penawaran, terus yang terakhir orientasi tadi bagian awal. Terus sampai ke penutup bagian akhir. Namun tadi saya belum sempat menjelaskan bahwa pada struktur teks negosiasi pada bagian penutup ini adalah opsional. Boleh ada, boleh tidak, tapi sebaiknya ada. Itu adalah strukturnya. Terus kaidah kebahasaannya ada 6. Tadi kalian sudah menganalisis teks yang kalian dapatkan. Ada berisi tuturan berpasangan, ada pronomina, ada kalimat langsung, kalimat deklaratif, kalimat interrogatif, dan kalimat persuasif. Kira-kira Bu Anggi tanya satu kali lagi dari ke-6 kaidah kebahasaan ini, mana yang menurut kalian sulit tadi pada saat menganalisis? Kira-kira dari ke-6 ini, mana yang merasa kalian kesulitan dalam menganalisis itu? Apa kira-kira? Kalimat deklaratifkah? Kalimat interrogatifkah? Deklaratif. Tadi apa pengertian atau definisi dari kalimat deklaratif? Kalimat deklaratif adalah kalimat yang menyatakan sesuatu atau pernyataan. Nah, itu adalah kalimat deklaratif yang menyatakan sesuatu. Ada lagi selain kalimat deklaratif? Kita coba analisis ya. Dari teks negosiasi di atas. Kira-kira mana yang merupakan kalimat deklaratif? Yang merupakan pernyataan. Yang namanya kalimat pernyataan berarti yang menyatakan sesuatu yang tidak bisa diganggu istilahnya. Kalimat deklaratif. Mana kira-kira dari contoh teks negosiasi yang Bu Anggi tampilkan? Kita analisis secara bersama. Karena kan kalian tadi katanya mengalami kesulitan di kalimat deklaratif. Kira-kira mana? Yang mana? Setiap larangan tentu ada alasan dan tujuannya. Itu termasuk kalimat deklaratif. Ada lagi kira-kira? Banjir Pak Guru itu juga termasuk kalimat deklaratif. Kalimat yang menyatakan sesuatu. Sampai sini paham semua kalimat deklaratif? Ada lagi kira-kira yang merasa kesulitan pada ke-6 kaidah kebahasaan ini? Tidak ada ya? Tidak ada ya? Nah, untuk selanjutnya, Bu Anggi punya barcode lagi yang harus kalian scan dan isi. Pengimplementasian dari hasil pembelajaran hari ini yang sudah kalian lakukan. Mulai dari struktur, kaidah, terus kalian tadi berdiskusi dengan kelompok, silahkan ini di-scan dan diisi. Diisi kalimat singkat saja, tapi jangan hanya satu kata ya, kalimat singkat. Jangan hanya diisi satu kata saja. Silahkan langsung yang sudah terbuka, pertanyaannya langsung diisi. Bu Anggi ada barcode satu kali lagi yang harus kalian isi. Tentang perasaan kalian hari ini dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia.
Nah, silahkan diisi lagi. Sudah? Sudah semua? Sudah mengisi semua? Kelompok 1 sudah? Sudah, kelompok 2 sudah? Kelompok 3? Kelompok 4? Nah, jika sudah, silahkan kalian kembali pada tempat duduk kalian masing-masing. Sudah kembali ke tempat duduk kalian masing-masing? Sudah ya? Nah, sekarang Bu Anggi mau istilahnya menarik kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini tentang teks negosiasi. Sambil kita mengulas kembali. Bu Anggi di sini mau menunjuk beberapa untuk kita membuat kesimpulan secara bersama tentang pembelajaran kita hari ini. Kalau tadi kan dari tadi Bu Anggi kan menyuruh kalian untuk angkat tangan, untuk mengajukan pendapat kalian. Nah, sekarang untuk mengetes kalian pada pembelajaran hari ini, saya akan menunjuk sambil kita menarik kesimpulan secara bersama tentang pembelajaran kita hari ini. Siap-siap ya. Nah, Bu Anggi mau menunjuk. Coba Dadang. Dadang, coba kamu buat kesimpulan tentang apa itu struktur teks negosiasi. Struktur teks negosiasi jadi dari orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, dan penutup. Itu adalah struktur dari teks negosiasi. Tenan, ada atau tidak yang ingin ditanyakan? Karakteristik dari teks negosiasi itu adalah pembelajaran sebelumnya. Ada yang masih ingat karakteristiknya apa saja teks negosiasi? Ada berapa karakteristik? Ada? Ada berapa? Ada 5. Siapa yang bisa menjelaskan? Dadang bisa menjelaskan karakteristik? Apa saja coba sebutkan dan karakteristiknya. Salah satu boleh, salah satu 2 boleh. Kalau belum lengkap nanti kita lengkapi secara bersama-sama. Karakteristik teks negosiasi. Salah satu. Yusuf bisa menjawab pertanyaan dari Yasmin. Salah satu boleh, salah 2 boleh. Faisal bisa? Masih ingat? Objektif. Objektif apakah termasuk ke dalam karakteristik teks negosiasi? Apa? Ada yang masih ingat? Ada berapa sih karakteristik teks negosiasi itu? Ada 8. Kebanyakan, Suf. Ada 5 atau 6? 6. Apa yang pertama? Adanya partisipan. Terus yang kedua? Ayo. Pembelajaran sebelumnya loh ini. Melibatkan 2 belah pihak. Terus apalagi? Adanya proses tawar menawar. Terus apalagi? Kedua belah pihak harus sama-sama saling diuntungkan. Terus memiliki kepentingan bersama. Yang terakhir apa?
Mencapai kesepakatan bersama. Nah, itu adalah karakteristiknya. Gimana? Yasmin sudah paham atau sudah ingat ya tentang karakteristik? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, Seno? Ya. Apakah bagian penutup itu pada struktur ya? Ya. Apakah bagian penutup pada struktur teks negosiasi harus ada? Harus ada atau tidak? Bersifat opsional, boleh ada, boleh tidak. Itu adalah bagian penutup dari struktur teks negosiasi. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ayo, silahkan bertanya sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini. Satu kali lagi pertanyaan. Ya, Dadang. Kalimat persuasif ya. Kamu belum paham definisinya atau ya? Kita bahas kalimat persuasif pada kaidah kebahasaan teks negosiasi. Ada yang bisa menjelaskan sebelum Bu Anggi menjelaskan apa itu kalimat persuasif? Kalimat persuasif adalah kalimat untuk penjelas atau kalimat yang meyakinkan. Itu adalah kalimat persuasif. Coba kita analisis bersama ya. Contoh teks negosiasi yang ini. Kira-kira ada tidak pada teks negosiasi ini yang kalimat tentang kalimat apa tadi Dadang yang ditanyakan? Persuasif atau meyakinkan. Ada? Di bagian mana kalimat persuasifnya? Kalimat yang meyakinkan. Kalimat yang meyakinkan atau kalimat persuasif. Di mana? Setiap ini. Setiap larangan tentu ada alasan dan tujuannya. Di bagian ini ya, ada kalimat persuasif. Ada lagi? Tidak ada? Cukup ya? Nah, cukup untuk pembelajaran kita hari ini. Saya mau memberikan suatu ice breaking yang terakhir buat kita semua. Silahkan semuanya berdiri. Silahkan semuanya berdiri. Silahkan semuanya berdiri. Nah, yang pertama kali kalian lakukan, silahkan pegang pundak sebelah kanan teman kalian. Pundak, pokoknya pundak. Silahkan pegang pundak teman kalian. Hai temanku. Terima kasih. Untuk hari ini. Karena kamu telah membantu dalam pembelajaranku hari ini. Bu Anggi mau menjelaskan tentang materi minggu depan atau pertemuan berikutnya, nanti bisa kalian pelajari di rumah. Yang pertama yang harus kalian pelajari adalah kita akan melakukan praktek bernegosiasi atau bermain drama untuk melakukan negosiasi di depan kelas. Untuk kelompoknya masih sama, nanti silahkan kalian pelajari terlebih dahulu bagaimana sih cara melakukan drama untuk bernegosiasi. Nanti kalian bisa mencari video referensi di sosial media. Itu ya. Sebelum mengakhiri, silahkan doa penutup. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa untuk agama dan percaya masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, bagi akhiri, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.